Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita mohon berkat dari Tuhan supaya apapun yang kita bicarakan pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, saya akan memimpin doa secara Katolik. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain boleh menyesuaikan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini, di mana kami boleh mengadakan pertemuan dengan orang tua maupun anak-anak kami kelas 9. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini walaupun melalui virtual. Itu semua karena Tuhan ada dan juga dekat dengan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu Tuhan, hadirlah dalam acara kami pada malam hari ini, sehingga apapun yang kami sosialisasikan tentang PTM terbatas, boleh nanti kami pahami, boleh dipahami oleh orang tua dan juga anak didik kami. Terangilah Tuhan pikiran kami, terutama juga yang membawakan materi, supaya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami serahkan acara kami pada malam hari ini. Semoga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mohon ampun di hadapan-Mu atas segala kekurangan kami, atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat dan rahmat yang Tuhan akan limpahkan lagi untuk kami masing-masing. Inilah Tuhan doa dan harapan kami, bahwa acara kami ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Ini semua kami mohon melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua kelas 9 dan juga peserta didik kami kelas 9, dan juga teman-teman semuanya, wali kelas dan Bapak Ibu guru. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, bahwa pada malam hari ini adalah acara sosialisasi untuk PTM terbatas kelas 9 yang sudah akan dilaksanakan mulai besok. Maka Bapak Ibu nanti dimohon perhatiannya dan juga anak-anak kami, supaya nanti semua jelas, semua terbuka, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu nanti anak-anak bawa dari rumah, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka untuk itu, supaya tidak berlama-lama, untuk acara selanjutnya, yang kedua, akan ada penyampaian materi oleh Ibu Catherine. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Catherine. Baik, terima kasih Pak Gunes atas waktunya. Saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Budi Mulia, Pak Pur selaku Wali kelas 9A, Bu Yovita Stianingrum selaku Wali kelas 9B, Pak Gunes selaku Wali kelas 9C, dan juga Pak Muji selaku Wali kelas 9D, serta Bapak Ibu Guru semua dan Bapak Ibu orang tua siswa yang kami muliakan, dan juga tak ketinggalan putra-putriku kelas 9 yang Ibu sayangi dan Ibu rindukan. Baik, Bapak Ibu, saya tidak akan mengulang apa yang telah kami sampaikan pada saat kami melakukan sosialisasi. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup terdengar, Pak Gunes? Ya, jelas Bu Catherine, jelas. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, yang akan kami sampaikan saat ini adalah yang akan terjadi besok, yang harus dijalankan, disiapkan untuk besok.
Hal-hal lain telah kami sampaikan pada saat kita pertemuan pertama kali untuk menyampaikan sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja ya, kita ke share screen saya. Saya mohon izin untuk saya share screen materi saya supaya lebih jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memberikan foto-foto ini? Inilah kerinduan kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat, di sini ada foto dari putra-putri yang menggunakan baju budaya atau baju adat ya. Di sana ada juga kami Bapak Ibu guru juga menggunakan baju budaya atau baju adat. Ini kami lakukan saat kami memperingati Hari Kartini ya Pak Gunes ya. Kalau Hari Kartini baik guru, karyawan maupun putra-putri semua menggunakan baju daerah. Kemudian kami tetap melakukan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran ala Kartini zaman dulu. Kemudian ini adalah foto kami bersama dengan putra-putri yang sekarang kelas 11. Di sini kami melakukan jiarek biasanya, yaitu ziarah dan rekreasi. Ini foto diambil saat berada di daerah Merapi. Nah, kami merindukan, tentunya putra-putri juga merindukan hal ini. Nah, untuk itu Pak Nadiem sudah memberikan kesempatan kita untuk mulai kembali bertatap muka dengan proses yang mana semuanya tidak mungkin langsung pure tatap muka. Semuanya butuh proses karena kita sudah begitu lama untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, saya hanya mengulang sedikit sebentar saja apa yang mengapa Pak Nadiem begitu gencar untuk melakukan PTM, sementara beberapa dari kalangan juga masih pro dan kontra, karena dari pengamatan yang dilakukan, itu Pak Nadiem sangat mengkhawatirkan bahwa putra-putri kita itu akan mengalami yang disebut learning loss, atau yang kemudian dalam bahasa Indonesianya, kemunduran proses akademik yang berkepanjangan dan paten. Untuk itu, marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama menyelamatkan putra-putri kita. Mereka apa ini learning loss? Yaitu bisa dengan adanya putus sekolah, kemudian adanya juga penurunan pencapaian belajar, kemunduran sifat kesehatan mental, psikis, dan yang pasti adalah sosial. Saya bercerita sedikit ya Bapak Ibu. Kebetulan putra saya dulu adalah alumni SMP Budi Mulia. Suatu hari teman-temannya datang ke rumah. Saya disitulah baru menyadari, lah mereka ini kan sudah SMA, tetapi perilaku, cara berbicara itu masih terbawa banget dengan mereka pada saat di SMP. Saya di situ menyadari, oh iya, mereka kan berada di rumah, mereka tidak mengalami sosialisasi di mana situ terjadilah pembentukan karakter menjadi lebih dewasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, tapi memang kita pelan-pelan, step by step untuk bisa kembali seperti dulu melakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang kemudian kita lanjutkan bagaimana sih proses persiapan SMP Budi Mulia untuk tatap muka. Nah, sudah disampaikan bahwa tatap muka itu akan berada di lantai 2. Ini kemudian selasarnya sudah kami kondisikan bahwa nanti tidak di mana teman-teman ini akan masuk, semua sudah dikondisikan. Di lantai-lantai ini sudah dipasang arah panah turun atau naik ke kanan ataupun ke kiri. Itu di selasarnya Bapak Ibu. Dan inilah kelas-kelas yang akan kita pakai. Paling ujung atau kalau teman-teman kan sudah biasa sekolah ya, dulu ditulisnya 7E atau di atas kantor TU itu adalah kelas A. Tapi tidak tertulis 8, 9 atau 7. Mengapa? Karena kelas ini akan dipakai bergantian dengan kelas level 7 maupun level 8. Untuk khusus besok kan kelas 9. Nah, nanti teman-teman 9A silakan menuju kelas yang ada terpampang tulisan A. Ini adalah ruang A, kelas A. Nah, Bapak Ibu,
ruangan kelas sudah dikondisikan seperti ini, kok ada kamera-kamera, ngeri saya. Bukan, ini bukan untuk teman-teman, teman-teman nggak usah khawatir. Kamera ini adalah diberikan untuk Bapak Ibu guru mengajar. Ada sekitar 1, 2, 3 ya, 3 atau 5 kamera ya Pak Septi ya, nanti bisa disampaikan. Nah, ini adalah kita akan PJJ, kita akan pembelajaran dengan menggunakan metode hybrid learning, yang artinya bahwa teman-teman yang sekolah tatap muka mendapatkan materi, dan materi ini pun diterima juga oleh teman-teman yang sedang PJJ di rumah. Nah, materinya sama, gurunya apa yang PJJ bisa lihat, yang di dalam kelas pun bisa melihat. Materinya apa yang diterima di kelas, diterima pula oleh teman-teman atau putra-putri kita yang PJJ. Seperti itu, atau istilahnya pada saat sosialisasi yang pertama, kami namakan ini studio mini, begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi teman-teman lihat, kelasnya udah siap loh, ya. Gimana, nggak kangen nih masuk kelas nih, ya. Tuh bangkunya udah memanggil-manggil nih. Halo, aku di sini, gitu ya. Loh Bu, itu di meja-meja ada tempelan apa? Ini adalah tempelan nomor. Nanti akan dijelaskan oleh Satgas, mengapa harus ada nomornya, dan bagaimana ini nanti Satgas akan membantu saya untuk menjelaskan. Berikutnya, Bapak Ibu, apa yang bersiapkan dari rumah? Tentu saja sarapan, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jika terkendala, misalnya tidak biasa sarapan pukul pagi-pagi atau bagaimana, nanti silakan disampaikan ke wali kelas ya Bapak Ibu ya, untuk dicarikan solusinya bersama tim. Kami ada timnya, untuk PTM ini kami sudah dibentuk tim. Nah, kemudian yang kedua, membawa bekal, botol minum wajib. Karena kita sekolah kurang lebih 3 jam ya, 2,5 jam ya, dari pukul 8 sampai 10.40, hampir 3 jam. Tentu saja dalam kurun waktu seperti itu kita pastilah butuh minum. Nah, ini wajib. Kalau makanan tidak wajib Bapak Ibu, tetapi jika mau dibekali boleh. Tapi mungkin makanan tidak berat ya, mungkin roti atau sejenisnya yang tidak nasi yang butuhkan waktu makan lama. Namun enggak, anakku sudah saya beri sarapan 4 sehat 5 sempurna nih. Udah energinya full sampai jam 12. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini tidak wajib. Ini kemarin disampaikan untuk memang disampaikan oleh dinas untuk disampaikan ke orang tua, karena kemarin ada evaluasi dari tahap 1 di mana putra-putrinya ini terkendala dengan penjemputan, sehingga putra-putrinya ini tidak bisa jajan karena kan kantin sekolah tidak ada. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, jika memang ada sesuatu, Bapak Ibu guru di sekolah siap kok ya. Makanan pun berlimpah, jangan khawatir ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja mengikuti protokol kesehatan. Wajib jelas memakai masker dan boleh membawa cadangan masker, ini memang diwajibkan. Kalau dalam 1,5 jam itu maskernya sudah tidak nyaman, mau ganti silakan. Kemudian membawa hand sanitizer, walaupun di sekolah juga di setiap ujung, bahkan di setiap kelas tuh pasti ada hand sanitizer-nya. Nah, name tag ini sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu, karena sekolah sudah menyiapkan. Doh, enak ya. Ini kemarin kelas 8 ya. Kalau kita yang kelas 9 nggak usah, tinggal datang dengan modal semangat. Nah, semangat karena teman-teman mau ujian. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya seragam, karena ini adalah Rabu itu kemeja putih untuk kelas 8, maka untuk kelas 9 besok adalah seragamnya adalah pramuka ya, sudah tahu. Rambut putra pendek, putri panjang dikunci sudah biasa ya. Kemudian ini yang penting teman-teman, ini yang penting. Kalau seragam tuh setiap hari PJJ pun sudah sama. Ini yang penting, alurnya adalah teman-teman tidak seenaknya. Wow, langsung masuk lantai kedua. Saya sudah tahu kok lantai 2 di mana. Orang saya sudah pernah sekolah ya. Sudah setahun sekolah saya sudah tahu, nggak boleh. Karena semua sudah ada aturannya.
Jadi teman-teman lewat pintu gerbang utama dulu, kemudian nanti di sana teman-teman cuci tangan dahulu. Kemudian nanti teman-teman jalan melalui lapangan SD ya, jelas. Kemudian tibalah di samping TU, di sana nanti ada petugas yang akan cek suhu teman-teman untuk didata. Meskipun di depan oleh Bapak Satpam sudah cek suhu awal, tetapi di dalam pun kami melakukan cek suhu. Kenapa? Karena harus didata. Ada data tertulis yang harus kami laporkan kepada dinas. Berapa sih suhu teman-teman kami, putra-putri kami yang hadir, ya. Nah, kemudian nanti di situ juga akan dibagikan name tag teman-teman. Jadi nggak usah bikin, santai aja ya. Kenapa butuh name tag? Karena Bapak Ibu guru juga sudah lupa dengan teman-teman. Ini aja beberapa teman-teman OSIS siapa yang hadir. Wow, sudah lupa kita, ada yang tambah tinggi bahkan melebihi Pak Septi itu ya. Nah, jadi kami membutuhkan name tag untuk memanggil teman-teman. Nggak mungkin kami nggak manggilnya, halo ganteng, halo cantik. Dan teman-teman sendiri antar teman pun juga mungkin sama. Ini siapa ya? Karena kita pakai masker ya, yang terlihat hanya mata yang berkedip-kedip ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman tidak langsung naik ke atas, tidak boleh. Teman-teman mengikuti tanda panah yang ada di selasar. Lantai 1 itu ada tanda panah, di mana nanti teman-teman menuju tangga dekat 7D. Mudah-mudahan masih ingat 7D di mana ya, yaitu menuju ke toilet, arah ke toilet lantai 1. Nah, nanti di tangga sana baru teman-teman naik ke lantai 2. Langsung menuju ke kelas. Kelas yang paling ujung tadi Ibu sampaikan yang di atasnya TU ya, di atasnya TU, itu nanti yang dulu 7E itu adalah kelas A. Kemudian nanti di sebelahnya adalah kelas B, kelas C, kemudian ada ruang transit Bapak Ibu guru, baru yang berdekatan dengan toilet itu adalah kelas D. Jadi kalau kelas 9D naik lantai 2 langsung ketemu kelasnya. Kalau kelas A harus berjalan menuju ke ujung satunya lagi. Nah, yang berikutnya ini yang penting adalah pengantaran. Pengantaran ini nanti Bapak Ibu tidak perlu ditunggu putra-putrinya dilihat sampai masuk ya Bapak Ibu, karena nanti akan menimbulkan kerumunan. Cukup di pengantaran di drop saja di gerbang utama, nanti putra-putrinya akan mencuci tangan di gerbang utama tersebut. Nah, ditinggal saja, tidak boleh ditungguin, tinggalkan saja di situ. Putra-putri juga sudah pernah sekolah ya, jadi sudah mengenal. Nah, jadi drop, putra-putri turun, masuk sekolah, Bapak Ibu silakan kembali ke rumah. Kemudian untuk penjemputan sama, Bapak Ibu penjemputan di gerbang utama dengan pengaturan. Dalam arti, seperti yang sudah kami lakukan di kelas 8 kemarin, puji Tuhan berlangsung dengan baik dan aman, bahwa pengaturannya adalah nanti putra-putri yang sudah dijemput itu akan diturunkan dahulu. Putra-putri yang pulang tanpa dijemput, yang rumahnya hanya jalan kaki di belakang, itu akan kami pulangkan dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa untuk menjemput tanpa menunggu. Artinya 10.40 saya berangkat 10.30, 10 menit nungguin di kelas sekolah nggak apa-apa. Mohon tidak Bapak Ibu. Diusahakan waktu menjemputan itu disesuaikan. Kalau yang rumahnya jauh mungkin bolehlah di jalan lebih dahulu supaya pas waktunya 10.40 di gerbang. Tetapi untuk rumah-rumah yang dekat, nanti putra-putri itu pada saat selesai pembelajaran, putra-putri akan diberi kesempatan untuk menelpon orang tuanya untuk menyampaikan bahwa putra-putri ini sudah selesai pembelajaran. Nah, yang daerah-daerah yang dekat silakan untuk mulai jalan menjemput. Seperti itu ya Bapak Ibu, supaya penjemputan tidak terjadi penumpukan di penjemputan. Tapi sepertinya kemarin kelas 8 yang jauh lebih banyak ya, 118, kemarin berlangsung dengan aman. Nanti Satgas akan menyampaikan evaluasinya. Nah, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua, melancarkan kegiatan kita besok.
Satu, pesan saya mohon surat persetujuan dari orang tua dan fakta integritas peserta didik besok dibawa dan dikumpulkan di kelas. Ikuti protokol kesehatan, dan keselamatan tetap yang paling utama. Demikian paparan dari saya. Waktu saya kembalikan kembali ke Pak Gunes, namun saya mohon maaf dalam penyampaian saya ada 1-2 hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Katarina yang sudah memaparkan banyak hal tentang sosialisasi untuk PTM besok. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau masih ada nanti yang kurang jelas dari pemaparan tadi, nanti masih ada sesi tanya jawab ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu pemaparan dari Satgas SMP Budi Mulia. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Septian. Ya, terima kasih banyak Bapak Gunes Gitunip selaku pembawa acara pada malam hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan PTM yang akan kita laksanakan. Selamat malam yang saya hormati Bapak Ibu Katarina Dewi Tasari selaku Waka Kesiswaan di SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 9, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Budi Mulia. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 dan yang terkasih putra-putri kelas 9 yang mungkin pada malam hari ini mengikuti pertemuan pengarahan sekaligus pembekalan dalam pelaksanaan kegiatan PTM di SMP Budi Mulia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selamat malam, salam sehat bagi kita semuanya. Tentunya kita diberikan suatu kesehatan, berkat rahmat, kekuatan sampai dengan saat ini merupakan kuasa dari Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa meskipun dalam keadaan virtual seperti sekarang ini. Dan kami pun juga minta maaf andaikan waktu dari Bapak Ibu semuanya harus tersita atau mungkin harus mengikuti rapat di sela-sela kesibukannya. Ada yang mungkin baru pulang dari bekerja atau mungkin bahkan ada yang masih di tempat kerja untuk tetap bisa meluangkan waktu bersama dengan kami semua yang berada di sini. Tapi kami berharap bahwa dengan pertemuan kita pada malam hari ini, khususnya ini semuanya untuk putra-putri kita semuanya, bahwa segala sesuatu hal yang kita bahas dan juga kita bicarakan nantinya, itu untuk segala sesuatu hal demi kebaikan putra-putri kita selama ini. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku tim Satgas di SMP Budi Mulia, tentunya pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu hal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti saya memberikan materi, mungkin saya sedikit memberikan informasi mengenai pembelajaran selama putra-putri kita di kelas 9 ini mengikuti PJJ kurang lebih ya sudah 1 tahun lebih. 1 tahun mungkin sekarang di semester yang pertama ini juga sudah 1/4 semester dalam pelaksanaannya. Kalau untuk disiplin dan lain sebagainya boleh dikatakan ya putra-putri kita di kelas 9 ini sedikit kalah dengan putra-putri di kelas 8 dan juga di kelas 7. Oleh sebab itu ya boleh dikatakan keprihatinan seperti ketika mengikuti PJJ masih ada yang terlambat, masih ada yang tidak mengikuti, dan juga kadang-kadang ada yang off kamera, sehingga kami Bapak Ibu Guru juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi problem. Bahkan kadang-kadang di sini Bapak Ibu Wali kelas juga sudah menyampaikan kepada orang tua untuk menyampaikan secara langsung, tetapi di pertemuan-pertemuan berikutnya biasanya anak-anak tersebut masih ya dalam keadaan yang sama, khususnya untuk membuka kamera itu untuk putra-putri kelas 9 itu masih menjadi suatu PR yang besar gitu seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya PTM seperti ini boleh dikatakan ini menjadi suatu angin segar. Sekolah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga kepada putra-putri semuanya untuk bisa kembali lagi sekolah secara offline. Nah, di sini bukan berarti kami Bapak Ibu Guru terus meminta untuk ayolah semuanya PTM gitu kan, bukan seperti itu. Tetapi bahwa kami Bapak Ibu Guru di sini, kami sudah berusaha untuk menjiwai, untuk menjadi seorang guru yang baik untuk mendampingi putra-putrinya itu seperti apa. Seperti itu, karena keprihatinan-keprihatinan yang ada tentunya bahwa bukan hanya
kalau sekolah itu hanya sekedar prestasi, hanya sekedar nilai, tetapi ada yang jauh lebih dari itu ya tentunya Bapak Ibu. Bahwa dengan sekolah kita bisa bersosialisasi, kita bisa mendapatkan teman, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bermakna. Khususnya juga dengan kita bisa berjumpa, itu kan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa digantikan ketika kita melaksanakan PJJ. Nah, oleh sebab itu, semoga nanti dengan PTM yang kita laksanakan, ini bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, khususnya juga untuk putra-putri kita yang mungkin ada yang sudah selama 1 tahun ini mungkin sudah enjoy, sudah nyaman dengan PJJ-nya, sehingga ya mungkin ada sesuatu hal yang hilang, ada sesuatu hal yang kurang, yang mungkin karena keenakan dengan PJJ-nya, sehingga mungkin ketika harus datang ke sekolah untuk bisa melakukan aktivitas kembali, mungkin dengan bangunnya lebih pagi atau hal lain sebagainya, itu mungkin hal tersebut bisa lama-kelamaan hilang seperti itu. Nah, kami pun juga berusaha semampu kami dan juga kami berusaha sebaik-baiknya agar apa yang sudah dipercayakan kepada orang tua yang sudah mengizinkan untuk putra-putrinya dan PTM, kami pun akan menjaga kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami semuanya. Sehingga ya nanti orang tua tidak was-was, nanti orang tua akan tetap merasa nyaman ketika putra-putrinya tetap bisa datang ke sekolah. Dan Bapak Ibu, ya tentunya yang sudah mengizinkan untuk putra-putrinya itu untuk bisa PTM, ya bersyukurlah juga. Karena kami pun di sini juga sudah mencoba untuk bagaimana mencari solusinya, jadwal, pengaturan tempat duduknya. Nah, karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu, sekitar 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ternyata orang tua dari kelas 7 ataupun kelas 8 ada yang berubah pikiran. Karena setelah kami share beberapa foto, agenda, kegiatan, dan juga kami tampilkan secara langsung melalui hybrid learning, sehingga mengetahui kondisi di kelas seperti apa, banyak yang berubah pikiran, pengen untuk mengikuti PTM. Ya, sehingga kalau ya kemarin sudah tidak mengizinkan, ya data-data yang sudah kami berikan kepada dinas, ya atas nama putra-putri yang sudah kami daftarkan, sehingga kalau tiba-tiba mau ikut PTM, ya itu membutuhkan waktu. Sehingga ya beruntunglah untuk putra-putrinya yang kemarin Bapak Ibu semuanya mengizinkan, ya sehingga ketika mungkin ada yang tadinya tidak mengizinkan dan tiba-tiba kayaknya PTM sudah bisa nih, seperti itu kan, itu juga tidak serta-merta nanti bisa langsung mengikuti PTM, harus ada proses-prosesnya, dan kami pun juga harus menunggu dari dinas kira-kira kapan boleh menambah peserta kembali. Nah, sehingga ya nanti untuk putra-putri yang sudah diizinkan seperti ini, bersyukurlah seperti ini, tentunya nanti ke depannya ini juga menjadi suatu modal bagi kita semuanya, bahwa nanti kalau harapan dari dinas itu sendiri, di semester yang kedua semuanya sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka secara normal. Harapannya seperti itu. Tetapi itu semuanya harus kita mulai tentunya Bapak Ibu. Ketakutan-ketakutan pasti selalu ada, wajarlah namanya manusia itu takut, tapi yang paling utama adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, bagaimana cara kita untuk menjaga dengan protokol-protokol kesehatan, itu tentunya kan kita semuanya bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, saya minta izin ya Sergunas untuk share screen kepada peserta untuk pengarahan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin mungkin sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelasnya, sudah disampaikan di grup orang tua ataupun di grup siswa. Nah, untuk pengaturan putra-putrinya yang datang, tadi pun juga sudah saya ataupun Bapak Ibu wali kelas sampaikan, yang besok masuk di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 adalah kelas 9A1, kelas 9B1, kelas 9C1, dan kelas 9D1. Nah, di sini setiap kelas kami bagi paling tidak sama rata. Karena memang anjuran dari dinas, setiap yang diizinkan adalah setiap level jenjang. 50% dari setiap level. Kelas 7 50% yang boleh datang, kelas 8 hanya 80%-nya juga, kelas 9 hanya 80%-nya juga. Oleh sebab itu di hari Jumat besok yang diizinkan adalah kelas 9, 50% dari yang diizinkan oleh orang tua siswa.
Nah, kami buat seperti ini, misalnya di sini yang saya tampilkan sebagai contoh adalah kelas 9A1 dan juga kelas 9A2. Kami gunakan seperti ini karena menggunakan hybrid learning. Sehingga nanti apa yang didapatkan oleh putra-putri kita di sini kelas 9A1 ketika PTM, sama seperti teman-teman yang berada di rumah. Materinya sama, misalnya Bapak Ibu gurunya bergerak ke kanan, ke kiri, ataupun memberikan materi apapun, tentunya itu nanti semuanya juga sama. Sehingga yang kami gunakan seperti ini. Satu kelas kami bagi menjadi 2 gelombang seperti ini. Nah, dan di sini yang besok masuk 9A1, di minggu berikutnya, di hari Jumat minggu depan, nanti bergantian. Putra-putrinya yang 9A1, minggu depan gantian belajarnya dari rumah. Atau dalam artian PJJ. Nah, dan nanti bergantian 9A2 ini masuknya di hari Jumat di minggu depan. Jadi kami gunakan seperti itu tujuannya agar mempermudah jadwal dan juga agar mempermudah nanti ketika putra-putrinya mendapatkan pembelajaran. Nah, di sini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Catherine bahwa setiap kelas nanti harus masuk ke kelas yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi kalau kelas 9A kami sudah buat ketentuan nanti masuknya ke ruang kelas A. 9B nanti masuk ke ruang kelas B. Kami tidak membuat 9A, 9B, 9C, 9D karena itu nanti akan digunakan juga untuk putra-putrinya kelas 7, kelas 8. Nah, sehingga kami buat ruang kelas A, ruang kelas B dan seterusnya. Untuk tempat duduk juga sudah kami atur sedemikian rupa agar nanti ketika putra-putrinya datang tidak bingung. Nah, ini kemarin di pengalaman di hari pertama itu ada di kelas 8. Nah, mungkin ketika pengarahan ada yang mungkin kurang perhatikan atau mungkin tidak mengikuti sehingga ketika berada di sekolah langsung asal menempati tempat duduknya. Itu tidak kami izinkan, tidak kami perbolehkan. Nah, misalnya di sini Abigail di sini kelas 9A1 masuk ruang kelas A1. Nanti di setiap meja Bapak Ibu sudah kami beri nomor sendiri-sendiri. Tidak ada nomor yang sama. Sehingga pasti kalau A1 di sini ketika yang masuk adalah kelas 9A1, tempat duduk A1 ini sudah menjadi milik Abigail. Jadi atas nama Angelica, Aurel dan lain sebagainya tidak boleh duduk di tempat ini. Kecuali nanti Bapak Ibu, karena ini kan nanti tempat duduknya adalah mengular A1, A2 dan seterusnya seperti itu. Kalau semisal ada putra-putrinya yang mungkin ketika mengikuti pembelajaran kurang fokus di belakang atau mungkin penglihatannya itu juga mungkin terganggu ketika di belakang, nanti akan kami berikan solusi yang terbaik. Tapi paling tidak diikutin dulu ketika datang ya silahkan masuk dan juga menempati tempat duduknya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti sudah kami atur seperti ini. Tujuannya adalah biar semuanya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk beberapa hal mungkin saya juga mau share kepada Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu yang sudah melihat dari story Bapak Ibu wali kelas atau mungkin tadi melihat dari playernya Ibu Ningrum seperti ini. Nah, jadi untuk PTM yang kami laksanakan menggunakan hybrid learning, tadi Ibu Catherine sudah menyampaikan ada beberapa kamera. Kamera di sini memang kami gunakan tujuannya untuk agar ketika Bapak Ibu guru itu mobile atau bergerak nanti bisa menyesuaikan dengan kamera yang ada di sini. Jadi ketika Bapak Ibu bergerak nanti kamera-kamera yang ada di sini selalu mengawasi juga sehingga putra-putrinya ketika berada di rumah itu nanti bisa melihat. Nah, untuk prokes, nah nanti untuk mejanya seperti yang terlihat seperti ini Bapak Ibu, ada nomornya. Pasti setiap meja ada nomornya sehingga sudah ada nanti yang mengatur juga. Nah, karena kelas yang kami gunakan Bapak Ibu itu ada 4 ruangan kelas karena 1 ruang kelas digunakan untuk PIC dan juga nanti ada Bapak Ibu guru untuk transit. Nah, karena ruangan kelas itu yang dipakai hanya di lantai 2, setiap kali ruangan tersebut digunakan, nah kami langsung menyemprot
dengan disinfektan. Kami pun juga menyemprot dengan menggunakan semprotan gas. Jadi ada juga Bapak Ibu disinfektan menggunakan semprotan gas. Selain itu juga setiap meja ini kami lap menggunakan disinfektan. Pasti selalu seperti ini. Sehingga ini yang menjadi keutamaan kami. Kami pun juga memiliki slogan dengan sekolah dengan standar kesehatan tinggi. Kami pun akan membuktikan bahwa memang benar-benar kesehatan tersebut ataupun segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kesehatan akan selalu kami utamakan. Karena ini juga tujuannya untuk putra-putri kita semuanya, agar nanti ketika PTM itu belajarnya juga nyaman, ketika berada di sekolah itu juga nyaman. Nah, minta tolong ya juga untuk teman-teman ataupun di sini putra-putri yang kelas 9 yang mengikuti pembekalan pada malam hari ini, besok ketika datang ke sekolah, ya kalian juga harus bisa menjaga diri kalian dengan sebaik-baiknya. Sekolah sudah memberikan ketentuan, sekolah sudah memberikan peraturan. Nah, jadi kalian pun juga harus bisa nanti mematuhi dan juga menahan ego diri kalian. Misalnya ada yang suka ngobrol deket-deketan, ya bukan berarti tidak boleh ngobrol, tetapi dijaga jaraknya seberapa. Nah, kami kemarin juga sudah membuat dokumentasi seperti ini. Besok putra-putrinya ketika datang wajib diukur suhu. Jadi di depan nanti bersama dengan Bapak Satpam ataupun Bapak Security itu sudah diukur suhunya. Di sini pun juga harus diukur suhunya. Harus kami data. Nanti di sini kami akan menulis. Tidak hanya putra-putri dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru karyawan ataupun tamu siapapun yang datang, misalnya ada Bapak Presiden pun juga tetap harus seperti ini Bapak Ibu. Ini menjadi protokol yang utama harus kita laksanakan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ketika ada yang Bapak Ibu mengajar di dalam kelas bisa menggunakan whiteboard, nanti di sini ada kameranya itu kan bisa menyorot, atau mungkin ketika Bapak Ibu share screen, itu pun juga bisa melihat karena di dalam ruang kelas ini ada 2 proyektor, sehingga tampilannya di belakang ada tampilan, di depan pun juga ada tampilan. Nah, ketika pulang, kami pun juga selalu mengarahkan nanti akan ada tim-timnya, sehingga ya nanti putra-putrinya ketika berada di kawasan ataupun area sekolah itu selalu kami kontrol dengan baik. Kami pun akan memonitoring, tim kami pun juga akan berjalan, melihat kondisinya seperti apa. Nah, itu juga nanti tergantung dari putra-putrinya, minta tolong untuk benar-benar bisa menjaga protokolnya. Bahkan ketika masker pun turun sedikit, itu pun tidak diizinkan dan juga tidak diperbolehkan. Ya, nanti ketika putra-putrinya atau teman-teman di sini yang mengikuti pembekalan pada malam hari ini, ketika haus mau minum, kami izinkan, tetapi tidak boleh minum di dalam kelas. Ya, karena di dalam kelas tidak boleh membuka masker sedikit pun. Itu menjadi ketentuannya. Andaikan ada dari teman-teman di sini yang kelas 9, misalnya ada yang punya sakit mah dan lain sebagainya, tolong untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas sehingga nanti wali kelas bisa menginformasikan ke sekolah. Ya, nanti akan kami berikan ruangan khusus, misalnya kalau memang harus makan atau seperti apa, nanti kan kami akan memberikan ruangan khusus tertentu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kami atur jaraknya, jangan sampai ada yang terlalu dekat, nah nanti diukur suhu dan lain sebagainya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini untuk pemaparan saya. Pak Sugi sudah hadir atau belum ya? Belum. Karena Pak Sugi belum hadir, Bapak Ibu, saya akan share juga untuk penjadwalan putra-putri yang mengikuti PTM ataupun mengikuti PJJ. Nah, untuk jadwal ini pun juga sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas, ini juga sudah berjalan dari hari Rabu yang lalu. Karena hari Senin Selasa SMP Budi Mulia kemarin melaksanakan ANBK, sehingga jadwal ini baru berlaku di hari Rabu. Bapak Ibu, untuk penjadwalan ini sebenarnya untuk jadwal tidak ada perubahan, tetapi yang ada perubahan hanyalah ada di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Nah, perbedaannya untuk hari Senin untuk jadwal ini berlaku sampai dengan di tanggal 16 Oktober.
Nah, penjadwalannya karena hari Senin ini adalah PTM untuk kelas 7, sehingga yang PTM adalah kelas 7. Kelas 8, kelas 9 ini tetap mengikuti PJJ seperti hari ini ataupun di hari Rabu yang lalu. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, untuk PTM dan juga PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang membedakan adalah waktunya. Untuk PTM, nah, jadi yang PTM ataupun yang PJJ yang di rumah, waktu pembelajarannya juga sama. Nah, untuk PTM ataupun PJJ mulainya pukul 8. Nah, nanti pukul 8 di sini putra-putrinya itu sudah memulai untuk pembelajaran. Sehingga waktu yang paling aman untuk putra-putrinya datang ke sekolah sampai di ruangan ataupun di kelasnya masing-masing adalah pukul 7:30. Itu paling aman seperti itu. Paling siang-siangnya ya 7:35. Karena nanti ketika putra-putrinya datang kan otomatis tidak bisa langsung datang ke kelas. Harus mematuhi protokol dulu, harus cek suhu, nanti harus melewati koridor lantai 1, naik ke lantai 2. Nah, itu pun juga tidak boleh deket-deketan sama teman yang lain. Nah, otomatis kan waktu yang digunakan juga nanti akan lebih lama, sehingga minta tolong untuk Bapak Ibu yang mengantar putra-putrinya ya diusahakan jam 7:30 atau maksimal 7:35 putra-putrinya sudah sampai di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk penjadwalan seperti ini karena memang dari dinas, jadwal yang ditentukan adalah Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk 2 minggu pertama, yang masuk di hari Senin itu adalah kelas 7, yang masuk di hari Rabu adalah kelas 8, dan yang masuk di hari Jumat adalah kelas 9. Minggu depan itu pun masih sama, ya, karena minggu ini adalah minggu pertama, minggu depan adalah minggu kedua. Nah, minggu kedua juga masih sama. Nanti di minggu ketiga, agar nanti putra-putrinya itu bisa berjumpa dengan pembelajaran yang lain. Nah, nanti di minggu ketiga, hari untuk PJJ di sini akan kami rubah. Misalnya kalau di minggu ini dan juga minggu kedua besok, hari Senin itu adalah kelas 7, nanti di minggu ketiga, hari Senin adalah jadwal untuk kelas 8. Nah, sehingga nanti putra-putrinya di sini yang kelas 9, misalnya kalian sekarang ataupun besok PTM-nya di hari Jumat, tidak bisa terus-terusan di hari Jumat. Di minggu ketiga nanti kelas 9 berarti berganti di hari Rabu. Di hari Rabu itu nanti 2 minggu. Baru nanti ketika sudah memasuki di minggu yang ketiganya lagi, kelas 9 pasti akan berganti di hari Senin. Nah, untuk informasi-informasi seperti itu, nanti Bapak Ibu Wali kelas juga pasti akan memberikan informasi. Mohon, andaikan putra-putri ataupun Bapak Ibu di sini sebagai orang tua siswa, ketika wali kelas memberikan informasi, khususnya untuk jadwal PTM, nah mohon untuk ya setidaknya dilihat. Jadi jangan sampai nanti tertinggal informasi, karena pasti Bapak Ibu Wali kelas itu juga akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu ataupun kepada putra-putrinya semuanya. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, pemaparan dari saya, dari tim Satgas, ataupun tadi sedikit untuk penjadwalan. Nah, waktu saya kembalikan kepada Bapak Gunes selaku pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Septi, jadi besok yang masuk adalah kelas 9 dengan sesi ininya 1 ya Pak? Ya, 9A1, 9B1, 9C1, 9D1. Mungkin saya coba tampilkan lagi ya Ibu Catherine. Nah, mungkin masih ada Bapak Ibu yang lupa juga kemarin, atau mungkin ada yang teman-teman kelas 9 masih lupa sampai di nomor berapa. Nah, ini saya share untuk kelas 9A sampai di Marcelo. Nah, ini Maria sampai dengan ke bawah. Minggu depan ya, untuk besok dari Abigail sampai Marcelo. Untuk Maria ke bawah. Nah, ini adalah minggu depan. Untuk kelas 9B dari Albertus sampai Jocelyn.
masuknya besok di tanggal 8 Oktober. Dari Jonathan Lyle sampai ke bawah, masuknya adalah Jumat minggu depan. Untuk kelas 9C, dari Audrey sampai Matthew Andreas. Ya, di sini kelas 9C ada 20, sehingga kami bagi 10-10. Nah, Audrey sampai Matthew, itu masuknya besok di tanggal di tanggal 8 Oktober, di hari Jumat besok. Melvin sampai nomor absen ke bawah, masuknya Jumat minggu depan. Untuk kelas 9D dari Adele sampai Keira, masuknya besok tanggal 8 Oktober, hari Jumat besok. Nah, dari Kesia sampai Suwina, masuk PTM-nya minggu depan. Jadi besok dari Kesia sampai Suwina ini masih melaksanakan PJJ. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini, untuk PJJ dalam artian tetap mengikuti pembelajaran Zoom seperti biasanya. Dan yang menjadi catatan lagi, mohon untuk teman-teman yang mengikuti PJJ ataupun mengikuti Zoom dari rumah, mohon untuk tetap membuka kamera. Ya, silahkan bisa dibuka kameranya. Kalau untuk teman-teman yang berada di kelas, pasti Bapak Ibu guru semuanya bisa mengawasi. Tetapi kalau yang berada di rumah, otomatis kan nanti Bapak Ibu guru juga harus mengawasi yang berada di kelas, nanti harus mengawasi lagi yang berada di rumah. Itu kan pasti dengan waktu pembelajaran yang cukup singkat, itu nanti malah waktunya banyak terbuang. Sehingga mohon untuk teman-teman kelas 9 yang sudah lebih dewasa dari kelas 7 dan juga kelas 8 bisa memposisikan dirinya dengan baik. Nah, waktu pembelajaran hanya 40 menit. Ya, hanya 40 menit di hari Jumat. 8.40. Nah, nanti andaikan Bapak Ibu gurunya harus fokus kemana-mana, otomatis nanti waktu pembelajaran itu akan terpotong, banyak terpotong. Ya. Baiklah, seperti itu Ibu Catherine. Betul, Pak. Jadi teman-teman ingat ya, baik di rumah maupun yang di sekolah jam pembelajarannya sama. Jadi nggak usah bingung. Jadi kalau yang di sekolah bubar, ya di rumah juga bubar. Yang di sekolah-sekolah, di rumah juga sekolah. Begitu ya, Pak Septia jelasnya ya. Oke, cukup seperti itu. Ya, kami kembalikan kepada Bapak Gunes Kindoklip selaku pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada pemberi materi atau pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Septian tadi tentang bagaimana pembelajaran dan juga satgas yang perlu kita perhatikan besok di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu dan juga anak-anak kami yang terkasih. Tadi pemaparan sudah 2 ya dari Ibu Catherine dan juga dari Bapak Septi tentang sosialisasi untuk PTM terbatas yang akan kita lakukan besok. Maka Bapak Ibu dan anak-anak, setelah pemaparan tadi mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan, maka setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Maka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh nanti menuliskan di chat roomnya ataupun langsung bertanya kepada kita atau pembawa materi. Maka untuk itu Bapak Ibu silakan untuk sesi tanya jawab sekarang. Yang mau bertanya silakan, yang belum jelas silakan ditanyakan. Yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu bisa untuk raise hand ya. Ya. Atau mau chat di chat room Zoom-nya juga kami persilahkan, kami izinkan. Bapak Ibu guru ataupun teman-teman kelas 9 peserta yang hari ini mengikuti, mungkin putra-putri kita kelas 9, kalau mau bertanya juga nggak masalah ya. Bukan hanya papi mami kalian, tetapi kalian pun juga silahkan. Kalau kalian mau menanyakan sesuatu hal, karena kan besok yang jelas pasti datang adalah kalian. Sehingga kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu, silahkan bisa ditanyakan kepada kami. Selamat malam, Mama Leoni. Oke, silahkan Mami Leoni. Ada yang mungkin mau ditanyakan?
Besok Leoni nggak bisa sekolah dulu, soalnya belum vaksin. Oke, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa Ibu. Yang penting juga menyampaikan kepada wali kelasnya. Andaikan pas waktu mengikuti vaksin, kalau memang bisa mengikuti, tetap bisa mengikuti pembelajaran, ya silahkan tetap bisa diikuti, mungkin dengan kameranya ditutup atau seperti apa, tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran secara online, ya tidak masalah, yang penting sudah memberikan informasi. Mohon untuk tetap memberikan informasi kepada wali kelas, karena kehadirannya juga akan kami rekam. Untuk Jessica Clarence, mungkin di sini orang tua dari Jessica Clarence atau dari Jessica Clarence sendiri, untuk kelas gabungan, maksudnya kelas gabungan ketika PTM atau ketika PJJ? Untuk Jessica nanti dulu ya, nanti mungkin kamu bisa chat lagi. Maksudnya di sini kelas gabungan untuk PTM atau PJJ. Pas PTM katanya. Pas PTM. Tidak ada gabungan ya Pak. Ya, untuk PTM mungkin saya coba bantu jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kelasnya itu kami mengantisipasi agar nanti putra-putri kita ataupun kalian, teman-teman kelas 9, agar tidak sulit dalam mengikuti pembelajaran, agar bisa menyesuaikan jadwalnya, tidak kami adakan kelas gabungan. Kelas gabungan hanya dilaksanakan ketika PJJ, karena nanti akan lebih mudah kontrolnya. Kalau nanti ketika PTM misalnya ada gabungan-gabungan kelas, malah nanti teman satu kelas takutnya berbeda menerima materinya. Ya, karena kemarin sudah kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru, sudah ada rapat, sehingga untuk lebih mempermudah dalam pembelajaran dan juga pemberian materi, nanti tetap teman sekelasnya adalah teman kelas masing-masing. Pak Septi, Ya. Mungkin maksudnya Jessica itu kan ada mata pelajaran kita yang gabungan kelas semacam EP dan juga bahasa Mandarin itu loh. Oh ya, baik, terima kasih. Seperti itu. Terima kan kasih, itu Mandarin itu kan kelas 9A dan 9B itu gabung, Pak. Nah, itu mungkin yang ditanyakan Jessica. Ya, terima kasih Ibu Ningrum untuk penjelasannya dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Jessica. Untuk kelas Mandarin dan juga kelas EP, nanti Bapak Ibu yang mengajar masuk ke salah satu kelas. Dan kelas yang satunya itu akan ditunggu oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dalam artian di situ Bapak Ibu guru yang lain tidak memberikan materi ya, hanya mendampingi. Ya, sehingga nanti yang mengajar tetap guru mata pelajaran yang bersangkutan, karena menggunakan hybrid learning, kamu yang berada di kelas, kamu yang atau teman-teman yang lain yang berada di rumah, ataupun teman yang berada di kelas yang lain, itu nanti porsi materi yang diberikan itu sama, ya. Jadi nanti ketika PTM kelas gabungan seperti itu, yang menunggu adalah Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu mata pelajaran yang mengajar nanti masuk ke salah satu kelas tersebut. Pak Septi, ini pertanyaan yang tetap yang tadi. Jadi kan siapa tadi belum divaksin karena dia penyintas. Nanti tanggal 18 dia vaksin. Nah, habis vaksin dia baru masuk begitu. Oke, tidak masalah ya Bapak Ibu. Kalau memang kemarin penyintas itu ya mungkin bisa ditahan dulu sebentar karena untuk kebaikan bersama. Nanti setelah vaksin di tanggal 18 ini baru bisa vaksin, jadi tidak masalah. Nanti ditahan dulu, tetapi tetap karena sudah mengizinkan untuk PTM, nanti pas mau PTM, yang penting memberikan informasi, karena memang sudah mengizinkan. Kecuali kalau tadinya tidak mengizinkan, terus setelah vaksin, pengen tiba-tiba langsung masuk, itu yang tidak kami izinkan. Tetapi karena di sini sudah mengizinkan, ya nanti ditunggu dulu karena harus vaksin di tanggal 18, ya alangkah baiknya nanti silahkan bisa masuk setelah tanggal 18. Ada lagi yang bertanya ke saya, Ibu Catherine, malam Pak, apakah kalau ortu berubah pikiran anak bisa daftar ikut PTM? Nah ini di awal tadi saya sudah menyampaikan ya Bapak Ibu semuanya, bahwa beruntunglah untuk Bapak Ibu yang kemarin mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM.
karena nama-nama tersebut itulah yang kami daftarkan ke dinas, sehingga kami pun juga tidak boleh sesuka hati merubah. Jadi kalau yang kemarin waktu sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan kesempatan oleh sekolah ataupun Bapak Ibu wali kelas yang ternyata masih tetap kekeh tidak mengizinkan, terus tiba-tiba berubah pikiran untuk anaknya diizinkan untuk mengikuti PTM, nah itu harus ada prosesnya. Kami pun juga harus menunggu dari dinas, kira-kira boleh menambahnya itu kapan, nanti pasti akan ada informasi kembali. Tetapi kalau ada yang langsung berubah pikiran seperti itu, belum kami izinkan. Silahkan tetap mengikuti PJJ. Pak Septi, itu ada dari orang tua. Orang tua Rafael, 9C. Apakah untuk PTM, siswa diperbolehkan membawa HP atau ada aturan untuk penggunaan HP? Ya, baiklah. Terima kasih, Sergunes. Untuk Mama Rafael ataupun orto Rafael dari kelas 9C, untuk HP itu tetap diizinkan untuk dibawa. Kalau bisa malah tetap membawa HP. Yang pertama, karena nanti untuk menghubungi orang tua. Dan yang kedua, meskipun nanti PTM, Bapak Ibu, pasti akan ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Misalnya kalau Bapak Ibu guru ada yang menggunakan Quizizz ataupun menggunakan aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, nanti sehingga putra-putri yang mengikuti PTM itu nanti tetap biar bisa tetap lancar mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk HP karena di sini putra-putrinya semuanya diizinkan, yang tidak kami izinkan adalah ketika HP tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di dalam kelas tiba-tiba main game, atau di kelas tiba-tiba merekam temennya, atau ketika pembelajaran direkam, atau ambil foto tanpa izin dari sekolah ataupun bapak ibu guru yang berada di dalam kelas, itu yang tidak kami izinkan. Tapi kalau untuk HP, itu alangkah baiknya malah harus dibawa, karena nanti untuk kelancaran segala sesuatu halnya. Meskipun kita nanti PTM, kita tetap tidak mungkin meninggalkan teknologinya. Karena tetap menggunakan aplikasi GC, terus juga nanti akan ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, itu nanti untuk HP tetap untuk dibawa. Kalau untuk laptop, misalnya kalau untuk laptop saya rasa terlalu berat Bapak Ibu. Jadi paling tidak minimal HP. Oke, Terus juga, sudah. sebentar Bu Katrin, mungkin satu lagi deh. Untuk teman-teman kelas 9, nah, untuk buku pelajaran dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru mata pelajarannya. Karena teman-teman semuanya sudah memiliki grup mata pelajaran, silahkan bisa dikomunikasikan. Misalnya kalau dengan saya misalnya ya, pelajaran penjas seperti itu, pas ada jadwal PTM misalnya, nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran ataupun kalian bisa menanyakan besok membawa buku cetak atau tidak, atau seperti apa, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Oh ya Pak Septi, besok pembelajaran dimulai pukul 8, maka putra-putri pukul 07.30 sudah berada di sekolah karena kan tidak langsung masuk kelas. Ada beberapa pembiasaan yang harus dilakukan. Itu ya Pak Septi ya? Iya Bu Katrin, tadi sudah saya sampaikan juga waktu pemaparan tadi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Pak Septi. Ada, saya bacakan ya. Oke. Jadi ini tentang HP tadi. Jadi HP nanti tidak dikumpulin di loker seperti pas sekolah biasa ya? Ya, untuk HP tidak dikumpulkan karena nanti meminimalisir pegang-pegang HP. Itu kan nanti kalau dikumpul juga harus bersentuhan dengan HP yang lain, itu kan nanti kami mengantisipasi hal tersebut. Nah, nanti selain itu juga kami setidaknya mencoba untuk memberikan edukasi kepada putra-putri yang ada di sini, bahwa putra-putri yang ada di sini memberikan, ya kami mencoba untuk mengedukasi untuk yang menggunakan HP dengan bijak. Ya, menggunakan HP dengan bijak, menggunakan HP dengan baik. Nah, untuk HP kan nanti juga dibawa sendiri-sendiri. Nanti untuk penggunaan HP misalnya di salah satu mata pelajaran,
harus meminta izin juga kepada Bapak Ibu gurunya. Andaikan ketika Bapak Ibu gurunya tidak mengizinkan ataupun ketika pembelajaran tidak menggunakan aplikasi yang menggunakan HP, berarti HP silahkan tetap di dalam tas masing-masing. Ketika HP di dalam tas, yang diwajibkan adalah HP-nya di silent. Jangan sampai nanti ada suara, karena takutnya mengganggu juga ketika pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada yang telepon, atau mungkin ada notif lain, WA, dan lain sebagainya, itu kan pasti akan mengganggu, sehingga HP wajib di silent. Yang berikutnya Pak Septi, ada ini dari Jessica Clarence. Kalau pas PTM ulangannya pakai HP atau bagaimana? Nah, oke, thank you. Kemarin juga sudah dibahas oleh Bapak Ibu Guru untuk Jessica. Untuk ulangan nanti waktu PJJ. Jadi kalau waktu PTM hari Senin, Rabu, Kamis itu Bapak Ibu Guru sudah menyepakati untuk tidak melaksanakan ulangan. Jadi untuk ulangannya waktu PJJ. Ataupun ketika teman-teman semuanya berada di rumah. Mungkin kalau pas lagi PTM, andaikan ada tugas-tugas yang menggunakan HP, ya mungkin seperti itu. Hanya sekedar tugas-tugas. Oke, yang bertanya langsung tidak ada? Tidak ada yang raise hand? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, untuk di chat sudah habis, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk yang Ada raise hand. Itu ada yang resen, itu Oke. Sheila Silakan. dari 9A. Sheila dari kelas 9A. Silakan orang tua atau Selamat Sheila malam sendiri. Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Malam, Mama Sela. Gini Bu, Pak, saya mau nanya. Ini kan berhubung udah 1 tahun lebih nggak ke sekolah nih, seragam yang dibutuhkan pada hari yang bersangkutan itu kalau nggak muat gimana ya? Untuk sementara boleh saya jawab Pak Septi? Untuk sementara boleh menggunakan seragam yang muat kalau memang tidak ada. Kalau besok kan pramuka nih, seragamnya Sela nggak muat nih. Maka untuk ini sekolah memberikan kelonggaran. Yang penting menggunakan seragam sekolah ya Bu, bukan baju bebas. Atau memang tiga-tiganya nggak ada seragamnya nggak bisa dipakai Bu? Pramuka aja sih, sisanya masih bisa pakai. Oke, itu rok atau kemejanya Ibu? Kemejanya. Kemejanya ya, oke. Jadi pakai putih biru. Pakai saja seragam yang muat, karena saya tidak berani menjanjikan karena baru disampaikan sekarang. Kebetulan saya memiliki beberapa seragam di kantor saya. Saya belum cek apakah nanti bisa untuk Sheila. Mungkin nanti rok pramukanya dimasukkan di tas ya Bu. Nanti gitu. bisa pakai mungkin pakai putih biru dulu boleh. Nanti sampai di sekolah bertemu dengan saya akan saya bantu. Semoga besok ada solusinya. Iya, terima kasih Bu. Masih ketemu 1 minggu lagi sih Bu. Oh, masih 1 minggu lagi. Oke. Sheila ukurannya apa ya Bu? Nanti disampaikan ke wali kelasnya. Nanti biar wali kelasnya hubungi saya. Oke, siap Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Yang berikutnya ini ada dari orang tua Clarissa dari 9C. Silakan Ibu atau Clarissa. Malam Pak, malam Bu. Saya mau nanya, buat pemakaian maskernya ada standar nggak? Harus pakai masker apa? Harus double atau enggak gitu? Terima kasih. Oke, baiklah, saya mencoba untuk menjawab ya, Pak Gunes ya. Untuk masker, kalau yang anjuran itu adalah masker yang 3 lapis. Itu anjuran yang setidaknya minimal untuk paling aman. Nah, untuk masker yang setidaknya paling aman 3 lapis, andaikan ada yang mau double atau seperti apa, itu silahkan. Kami persilahkan, kami izinkan. Yang paling penting bahwa ketika kamu menggunakan, kamu merasa nyaman. Di sekolah itu pun juga nanti tetap kami sediakan masker. Meskipun nanti kalian dari rumah itu tetap menggunakan masker, andaikan karena maskernya dalam beberapa jam misalnya udah kotor atau seperti apa, kamu nanti boleh minta ke Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Pasti kami akan berikan ya. Tetapi untuk standarnya yang paling aman adalah masker 3 lapis itu yang dianjurkan
Nah, masker medis 3 lapis. Kalau kamu mau menggunakan masker double, silahkan. Ya, atau mau menggunakan face shield dan lain sebagainya, itu juga silahkan. Sekolah pun tidak akan melarang. Atau mungkin ada yang menggunakan jaket dan lain sebagainya, itu juga silahkan. Tetapi andaikan yang menggunakan jaket, karena ruangan kelas itu tidak menggunakan AC, AC hanya dinyalakan ketika teman-teman belum datang di sekolah. Ketika sudah mulai untuk memasuki jam pelajaran, AC dimatikan, yang digunakan adalah kipas angin dan semua jendela dibuka. Untuk kipas angin, kemarin sudah ditambah 2, sehingga di satu ruangan itu ada 3 kipas angin. Ya, ada lagi, Clarissa? Kalau misalnya udah pakai masker 3 lapis, contohnya kayak N95, itu harus di double lagi atau enggak? Senyaman kamu. Kalau semisal kamu nyamannya mau kamu doublein lagi boleh, enggak pun juga tidak masalah. Karena kan itu juga sudah merupakan standar utamanya. Ya, yang paling pokok adalah menggunakan masker 3 lapisnya. Oke, Pak, makasih. Oke, sama-sama. Yang berikutnya dari orang tua Rafael 9C. Silakan Ibu atau Rafael. Selamat malam, Bapak Ibu. Menyambung pertanyaan dari orang tuanya Sela tadi kalau saya nggak salah. Kalau sepatu boleh ya pakai sepatu bebas karena Rafael udah nggak muat sepatu seragamnya dan yang penting hitam, boleh nggak? Boleh Ibu, untuk hal ini boleh karena memang semuanya kan mendadak dan ini kan memang situasi ya pandemi ya. Kami memperbolehkan, yang penting teman kami Rafael bisa sekolah dan menikmati kembali masa-masa indahnya gitu Bu ya. Boleh silakan. Oke, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Ya. Ini ada di chat room ini Pak Septi dari Oke, orang Sal. tua Vanessa 9C. Kalau pakai masker yang 95 atau KF94 kan sudah rapat, masih perlu didouble? Ya, terima kasih Sergunes. Saya mencoba menjawab. Baiklah, untuk orang tua dari Vanessa kelas 9C. Untuk masker, kembali lagi ke kenyamanan putra-putri kita ya Bapak Ibu. Misalnya kalau semisal Bapak Ibu sudah memberikan masker untuk putra-putrinya KN95 atau KF94, saya rasa itu sudah merupakan protokol yang paling utama menggunakan masker. Tetapi misalnya Bapak Ibu mau tetap putra-putrinya menggunakan masker double, silahkan. Ya, sekolah tidak akan pernah membatasi kalau memang itu berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan apapun yang Bapak Ibu berikan kepada putra-putrinya, kami tidak akan memberikan larangan. Mau masker double lah, atau mau menggunakan face shield, atau menggunakan hal-hal yang lain, itu silahkan. Yang kami utamakan adalah yang paling utama dan penting putra-putrinya merasa nyaman ketika menggunakan. Dan Bapak Ibu, untuk hand sanitizer dan lain sebagainya, mohon juga tetap putra-putrinya itu tetap dibekali hand sanitizer untuk nanti setidaknya itu juga biar lebih aman. Sekolah pun juga sudah menyediakan. Sekolah menyediakan, tetapi lebih baiknya lagi, alangkah baiknya lagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa juga tetap membawakan bekal hand sanitizer untuk putra-putrinya. Baik, ini ada lagi yang berikut ini di chat room. Ini dari orang tua, mungkin Reiko ya, Aulia Kartika dari 9C. Pak, kalau sepatu sudah tidak muat dan tidak punya sepatu warna hitam, bagaimana Pak? Silakan Bu Catherine. Ya, baik Bapak Ibu. Yang penting putra-putri ini bisa kembali menikmati bangku sekolah, bisa mengikuti PTM. Memang kita tata tertib, tetapi karena kondisi pandemi seperti ini, kita bisa beradaptasi. Yang penting memakai sepatu dan ke sekolah dengan seragam yang muat, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena juga ini semuanya kan mendadak juga, perlu persiapan, dan putra-putri udah kelas 9 ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu Pak Gunes, dari semua Bapak Ibu, memang tata tertib kita pegang, tetapi karena ini posisinya pandemi, maka tata tertib pun dinamis, mengikuti situasi. Demikian Pak Gunes.
Ya, mungkin nanti untuk kalau sudah tatap muka seperti yang dulu mungkin nanti bisa disiapkan ya, bisa dibeli di sekolah ya Bu Catherine. Ya, siap, sekolah siap Bapak. Ya. Ini ada lagi saya lihat nih. Malah dari orang tua Juliani 9D. Malam Pak, saya orang tua Juliani. Waktu isi formulir PTM, saya mengisi tidak diizinkan hadir karena kondisi anak saya sampai sekarang sedang sakit. Kalau mengidap, kalau mingdep, apakah bisa masuk jika sudah sembuh? Minggu Silakan. depan maksudnya ya, minggu depan kalau udah sembuh bisa iya, masuk enggak gitu. Silakan Pak Septi. Oke, terima kasih banyak Sir Gunes. Saya akan mencoba menjawab untuk orang tua dari Juli, papa, mama, papa atau mungkin di sini mama Juli. Untuk yang dari awal belum mengizinkan, nanti silahkan menunggu informasi kembali Bapak Ibu, karena nanti kami juga menunggu dari dinas tersebut untuk sampai kapan kami nanti bisa menambah kuota kembali. Karena nanti harus ada perubahan-perubahan tempat duduk, harus ada perubahan-perubahan yang lain, dan juga kami pun harus menyetorkan nama, kami harus membuat data, sehingga kemarin ya kami pun sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan kesempatan, kan seperti itu. Jadi dari awal kami pun mencoba memberikan suatu kesempatan, setidaknya biar putra putrinya itu bisa ya kembali lagi lah PTM, bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman yang mungkin tadinya sudah beberapa tahun nggak bisa ketemu teman-temannya, itu kan tentunya kami mencoba untuk sudah memberikan kesempatan, ya memberikan kesempatan yang terbaik. Nah, tetapi untuk yang tadinya dari awal belum mengizinkan, nanti tetap menunggu informasi dari sekolah, andaikan nanti di tahap berikutnya sudah boleh menambah jumlah siswa yang melaksanakan PTM. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silakan Bapak Ibu, orang tua ataupun anak-anak, supaya semuanya jelas dan terbuka selagi kita masih bisa jawab ya. Jadi saya mengulang kembali Pak Gunes yang disampaikan Pak Septi. Misalnya besok melihat teman-temannya PTM ternyata menyenangkan dan putra-putri ini kemudian ingin ikut dan Bapak Ibu sudah percaya dengan sekolah, oh memang sekolah sudah prokesnya bagus, kemudian ingin mengizinkan putra-putrinya sekolah, boleh, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Septi menunggu kuota dan pengumuman dari dinas. Karena yang sudah mendaftar ini sudah didaftarkan, dilaporkan. Begitu ya Bapak Ibu? Boleh kok, cuman menunggu prosedur berikutnya. Begitu Pak Gunes ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas, jika ada nanti putra-putrinya yang kemudian ingin dan Bapak Ibunya mulai mengizinkan, peraturannya seperti itu ya Bapak Ibu wali kelas ya, bahwa menunggu dari prosedur berikutnya, kuota berikutnya, dan peraturan dari dinas berikutnya. Begitu Bapak Gunes ya. Itu aja. Rupanya sudah tidak ada resen lagi, tidak ada yang resen lagi, tidak ada yang bertanya di chat lagi. Dan juga mungkin Bapak, Ibu, orang tua ini ada kegiatan yang masih harus dilakukan karena besok masih harus bekerja dan sebagainya. Mungkin kalau memang tidak ada lagi Bapak Gunes, bisa kita tutup. Baik Ibu Catherine, oh ini masih ada lagi nih saya lihat di chat room. Oh ya, baik, saya bacakan ya. Malam Pak, saya orang tua Olivia 9C. Jika tali pinggang rusak, apakah masih bisa dibeli di sekolah? Oke, siap Ibu. Koperasi siap sudah buka kok, boleh. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Siap. Nanti bertemu dengan saya aja langsung boleh. Demikian Pak Gunes. Baik, Bapak Ibu, orang tua dan juga anak-anak kami semuanya. Malam ini tadi sudah kita mendengarkan semua penjelasan sosialisasi dari Ibu Catherine dan juga Bapak Septi dan juga semuanya dari tim di sekolah kita. Dan juga tadi sesi untuk tanya jawab sudah kita buka. Dan kalau memang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, ya kami dari tim dari sekolah SMP Budi Mulia
mengucapkan terima kasih banyak Bapak, Sir Ibu, dan Gunes, anak-anak. Ya, itu Sir, diingatkan orang tua, fakta integritas dan pernyataan untuk besok dibawa. oh ya, terima kasih Bu Mesra. Baik Bapak Ibu, memang sebelumnya sudah kita ingatkan ya, para wali kelas juga sudah mengingatkan bahwa fakta integritas dan juga surat pernyataan itu kemarin-kemarin sudah disampaikan oleh wali kelas bahwa dibawa pada saat PTM. Ya, jadi tolong besok itu dibawa fakta integritas dan juga surat pernyataan yang sudah ada tanda tangan dan juga materai 10.000 ya, kalau tidak salah kemarin. Baiklah Bapak Ibu Oh iya, Sir semuanya. Gunes, maaf memotong Ya, kembali. ya. Saya minta maaf untuk Bapak Ibu yang mengikuti rapat pada malam hari ini atau pertemuan malam hari ini, mohon untuk mengisi absen karena tadi saya lupa menyampaikan, Sir, saya minta maaf, Sir. Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh wali kelas untuk men-share di grup orang tua, Pak Septi. Ya, Wali kelas boleh mengcopy dan men-share ke grup orang tua PTM ya. Oke, terima kasih, Sir. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, orang tua kelas 9 dan juga anak-anak, dan juga teman-teman semuanya tim dari SMP Budi Mulia, kita mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan, atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini dalam mengikuti sosialisasi untuk PTM terbatas yang sudah akan kita laksanakan besok. Kami sungguh berterima kasih Bapak Ibu dan anak-anak karena Bapak Ibu selalu bersedia kalau kami undang untuk pertemuan walaupun melalui virtual ataupun daring ya. Jadi Bapak Ibu semua, kami dari tim dari sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari orang tua dan juga anak-anak semuanya. Semoga apa yang kita harapkan bersama bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik. Itu semua tergantung kepada kita, tergantung kepada semuanya yang sudah disampaikan tadi. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anak boleh berjalan besok PTM ini. Ini semua demi kebaikan kita bersama, demi kemajuan juga anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih banyak kegiatan ataupun sudah malam ini, maka Bapak Ibu, kami sekali lagi dari tim dari sekolah mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Baiklah Bapak Ibu, karena acara kita sudah selesai, dan seandainya masih ada nanti hal-hal yang perlu ditanyakan, yang belum jelas, boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Nanti kalau wali kelas juga butuh jawaban dari teman-teman ataupun dari tim akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, saya juga mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan penyampaian saya pada malam hari ini, dan juga semua dari tim kami mohon dimaafkan. Untuk itu kita kembali ke acara yang berikutnya, yaitu doa penutup. Untuk itu Bapak T. Purwanto dipersilakan untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Gunes atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu, mari pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama, kita mengucap syukur karena diberi waktu untuk kesempatan saat ini. Kami akan berdoa dengan tata cara doa Katolik. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Puji dan syukur kami kembali aturkan kepadamu, Tuhan dan Allah Bapa kami, di mana pada malam hari ini Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir pertemuan kami dan telah berjalan dengan baik. Ini semua kami lakukan demi kami ingin mengembalikan dunia anak-anak kami, yaitu dunia belajar. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetapi kami punya keterbatasan kemampuan kami. Karena itu kami serahkan agar segala program, rencana, kegiatan kami boleh kami jalankan mulai hari ini dan seterusnya, sehingga yang kami harapkan yaitu anak-anak kami bisa menikmati dunia ini, yaitu dunia pendidikan. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan bimbingan-Mu. Tak lupa juga kami mohon agar kami semua orang tua, para guru, dan semua yang terlibat dalam proses ini juga dalam naungan-Mu, lindungan-Mu, dan bimbingan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Semua harapan permohonan ini kami lambungkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Purwanto yang sudah menutup acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, orang tua, murid kami, dan juga anak-anak kami yang terkasih. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga semuanya jelas Bapak Ibu dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Ya, semua berjalan lancar besok ya Bapak Ibu ya. Doakan kami semua lancar besok. Ya. Mohon doanya, mohon doanya. Semuanya. Teman-teman, besok kita ketemu ya. Aduh, kangen saya. Sudah seperti apa ya teman-temanku sekarang Ibu Ningrum? Udah ganteng-ganteng segede apa ya? Bu Ningrum udah mau saya ngajar kelas saya. Kak Selin, besok kita ketemu. Halo Jocelyn. Bisa kita ketemu seperti apa ya sekarang kamu ya, Ndok ya? Udah cantik pasti ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Iya, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.